Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak sengaja sentuh kabel listrik 20.000 volt, pekerja bangunan mengalami luka bakar serius. Dosen yang ludahi kasir gara-gara serobot antrean dipecat oleh pihak kampus. 3 anak di bawah umur yang sedang boncengan sepeda motor tabrak truk kontainer, 1 orang tewas. Tindakan dosen Universitas Islam Makassar ludahi kasir minimarket gara-gara ditegur serobot antrean berujung dengan pemecatan. Pemecatan dilayangkan setelah video memperlihatkan aksi tak terpuji itu viral di media sosial. Rekaman CCTV di sebuah minimarket memperlihatkan dosen Universitas Islam Makassar serobot antrean dan ludahi petugas kasir viral di media sosial Rabu 24 Desember. Perbuatannya yang ramai diperbincangkan warganet langsung ditindaklanjuti dengan pemecatan oleh pihak universitas melalui sidang etik dan mengembalikannya ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kampus menilai tenaga pendidik tersebut lakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dosen, norma agama, serta nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan. Memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIN dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Selanjutnya pihak universitas serahkan sepenuhnya proses hukum pidana kepada korban dan aparat penegak hukum. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Poros Makassar Maros. 3 anak di bawah umur yang berboncengan sepeda motor menabrak truk kontainer yang tengah parkir. Kecelakaan ini menyebabkan 1 orang bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas di tempat, sementara 2 korban lainnya kritis. Tangis keluarga pecah ketika melihat 3 anak yang masih belia tergeletak di badan jalan usai menabrak bagian belakang truk kontainer yang sedang terparkir di Kecamatan Lau Maros. Salah satu dari 3 bocah yang masih berusia 4 tahun tewas di tempat akibat benturan keras di kepala. Sedangkan 2 remaja perempuan tak sadarkan diri. Satlantas Polres Maros langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami kronologi pasti kecelakaan. Polisi menduga pengendara kurang konsentrasi saat berkendara, sehingga tidak sempat menghindari truk kontainer yang sedang berhenti mengantre bahan bakar di pinggir jalan. Kerasnya benturan membuat sepeda motor korban ringsek parah dan ketiga anak terlempar ke badan jalan. Pengendara sepeda motor menabrak dari belakang mobil fuso, truk fuso, sehingga mengakibatkan meninggal dunia di TKP 1 orang. Itu dia bonceng berapa? Dia berboncengan 3, semuanya itu di bawah umur. Ya, jadi ada umur yang 15 tahun, yang meninggal itu umur 4 tahun. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan, termasuk sopir truk, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan ini bisa jadi pembelajaran untuk orang tua agar tidak memperbolehkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor di jalan, apalagi mereka belum memiliki surat izin mengemudi. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Polisi menangkap seorang residivis pelaku pembobolan toko ponsel di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur ke kota Makassar. Pada 27 Desember lalu, Rano membobol toko ponsel di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Baru. Ia masuk dalam toko dengan cara merusak jendela dan terali. Pelaku lalu menggeledah etalase dan mengambil sejumlah barang. Pelaku mencuri uang senilai 20 juta rupiah, 9 unit telepon genggam dan alat pengeras suara dari dalam toko. Tim gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan dan Polres Baru berhasil melacak dan menangkap pelaku di sebuah wisma di Kota Makassar pada Minggu siang. Karena berusaha melawan petugas saat pengembangan kasus, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan tembakan di kaki. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk menjalani perawatan pengeluaran proyektil peluru. Berdasarkan catatan kepolisian, Rano merupakan residivis kasus pencurian. Jadi setelah dilakukan penyelidikan, anggota bersama dengan personel Resmo Polres Baru menemukan pelaku di dalam wisma sedang melakukan
aktivitas terlarang lainnya, yaitu menghisap sabu bersama 2 orang rekannya. Setelah menjalani perawatan, pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Satreskrim Polres Baru untuk proses hukum lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sepasang suami istri kompak membobol sebuah rumah kosong di daerah Tamalan Rea, Kota Makassar. Sang istri ditangkap warga, tapi suaminya cuek dan malahan kabur. Tak sampai babak belur, wanita bernama Aira ini diamuk emak-emak kompleks saat tertangkap membobol sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kemakmuran, Tamalan Rea, Kota Makassar. Ia ditinggal sendirian oleh suaminya yang juga ikutan menyatroni rumah warga yang ditinggal liburan. Namanya lelaki entah kenapa banyak yang tidak setia, padahal sebelumnya kompak hendak menggasak harta benda di rumah kosong. Ditinggal suaminya yang kabur, alhasil Aira harus menanggung malu dan sendirian menghadapi pemeriksaan polisi di Polsek Tamalan Rea. Sebagai barang bukti, polisi menyita 3 jam tangan yang ditaksir seharga jutaan rupiah. Aira bersama suaminya terindikasi bukan hanya sekali menyatroni rumah kosong di sekitar Kota Makassar. Wanita 22 tahun ini pun langsung ditahan. Pelaku ini menyasar rumah-rumah yang pada saat kondisi kosong atau sepi. Kemudian pelaku dengan cara secara diam-diam masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil barang-barang yang berharga milik korban. Ini pelaku 2 orang? 2 orang. Jadi sesuai dengan penyelidikan kami, pelaku ini 2 orang. Kemudian dari keterangan perempuan yang berhasil ditangkap ini, dia bersama dengan suaminya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian menyasar rumah-rumah yang kosong. Atas perbuatannya tersangka Aira terancam hukuman 5 tahun, sementara polisi masih memburu suaminya yang kabur. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Meski hujan deras mengguyur wilayah Goa, antusiasme warga untuk berlibur tidak surut. Libur Natal, Tahun Baru, dan libur sekolah menjadikan wisata pemandian tertutup di Goa sebagai pilihan utama ribuan keluarga. Wisata pemandian tertutup di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomaranu, Goa dipadati ratusan pengunjung sejak Sabtu pagi. Pengunjung datang dari berbagai kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan termasuk wilayah Makassar, Maros, Pinrang, Sidrap, Bulukumba hingga Bantaeng. Keluarga memanfaatkan masa libur panjang Nataru untuk berekreasi dengan aman dari hujan. Pengelola mencatat lonjakan jumlah wisatawan hingga 2 kali lipat dari kunjungan normal. Mereka memilih lokasi ini karena sebagian besar wahana kolam dilengkapi atap pelindung, memungkinkan aktivitas berenang tetap berjalan meski hujan turun. Konsep itulah yang menjadi daya tarik utama tempat ini di tengah musim hujan. Rombongan 25 orang. 25 orang? Iya. Kenapa memilih di sini? Tempatnya strategis, terus ada atapnya, jadi kita berenang aman dari air hujan. Selain ada kolam renang, ada playground juga, mandi bola di belakang sana. Untuk menjaga keamanan, pengelola wisata menyiagakan petugas penjaga kolam atau lifeguard di 5 wahana kolam yang tersedia. Selain fasilitas berenang, lokasi ini juga menyediakan gazebo, restoran, area pemancingan serta wahana anak seperti mandi bola dan playground. Biasanya ada peningkatan sampai 2 kali lipat dari biasanya hingga ke 1.500-an. 1.500 orang? Ya. Ini ada sekitar 5 kolam. Setiap kolam itu didampingi petugas kolam, lifeguard ya. Jadi ada tiap lifeguard yang bisa menjadi pengawas kalau mungkin ada tindakan-tindakan dari pengunjung yang cukup berisiko tenggelam. Pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 pada akhir pekan. Sementara pada hari biasa, harga tiket hanya Rp25.000. Harga tiket tetap normal meskipun terjadi lonjakan jumlah kunjungan. Wisata pemandian tertutup efektif menjadi alternatif utama liburan keluarga di tengah musim hujan dan lonjakan libur Nataru. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Seorang pekerja bangunan di Pangkep mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik bertegangan tinggi. Korban saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Saharudin, pekerja bangunan di sebuah ruko di Kelurahan Samalewa, Bungoro, Pangkep, tersetrum kabel listrik 20.000 volt. Ia tersengat listrik saat berada di atap bangunan 2 lantai.
Kecelakaan kerja ini terjadi ketika korban dan rekannya memperbaiki atap. Saat itu korban yang bertugas menarik ember berisi campuran semen diduga tidak sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Sentuhan itu menimbulkan percikan api yang membuat korban mengalami luka bakar serius. Warga dan rekan kerja langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep. Laki Sahrul ini menarik campuran itu yang untuk dinaikkan di atas atap. Namun pada saat menarik campuran tersebut tanpa sadar laki Sahrul menyentuh kabel listrik. Untuk kondisi korban saat ini sementara dirawat di rumah sakit yang mengalami luka bakar sekitar 75%. Polres Pangkep masih menyelidiki kecelakaan kerja ini untuk mengungkap adanya dugaan unsur kelalaian. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kronologi kejadian. Dari hasil pemeriksaan awal, pihak pemberi kerja telah menerima peringatan dari PLN agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan alat keselamatan kerja, mengingat lokasi kerja terdapat kabel listrik tegangan menengah terbuka. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.